Ratusan siswa SMPN 35 Bandung keracunan MBG, Wali Kota Bandung Farhan lakukan hal ini. Makanan bergizi katanya, tapi lebih dari 78 orang keracunan. Gua nggak habis pikir. Program yang digembar-gemborin buat atasi gizi buruk, tapi malah buat keracunan puluhan siswa dari 2 sekolah di Cianjur. Setelah ikut makan dari program makanan bergizi gratis MBG, mulai dari pusing, muntah, diare, bahkan sampai masuk rumah sakit. Lebih parahnya lagi, guru juga kena. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto menyebut ada temuan bakteri Staphylococcus sp, Escherichia coli, dan Salmonella sp di sampel pengujian wadah makanannya. Tapi polisi masih perlu mendapat hasil sampel tes makanan serta melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli lainnya. Program tingkat nasional, kok bisa pengawasannya masih teledor? Kalau gini, siapa yang masih mau makan dari program MBG? Lagi-lagi siswa keracunan habis makan paket MBG. Kok bisa sih makanan dari negara yang tujuannya bikin sehat malah bikin siswanya sakit? Kalau aku baca di koran Kompas, 342 siswa di kota Bandung diduga keracunan seusai mengonsumsi paket MBG. Peristiwa ini hanya berselang 8 hari dari kasus keracunan yang dialami 165 siswa di Cianjur. Nah, korbannya adalah siswa SMP Negeri 35 di Dago Pojok, Kecamatan Coblong. Dikabarkan mereka menyantap paket program makan bergizi gratis pada Selasa sekitar pukul 11.00 WIB. Sorenya, 342 siswa mengalami diare, mual, hingga muntah yang merupakan gejala keracunan. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selama ini mendistribusikan paket MBG ke SMP Negeri 35 dan 3 sekolah lain untuk sementara berhenti beraktivitas untuk menunggu hasil penelitian sampel makanan di Lab Kesda Jabar. 3 sekolah lainnya ialah SD Negeri 24, SD Negeri 189, dan SMA Negeri 19. Wakil Ketua DPR Jabar Ono Surono menyesalkan terjadinya peristiwa siswa keracunan setelah diduga mengonsumsi paket MBG di Kota Bandung dan Kabupaten Cianjur. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi total pelaksanaan MBG, sebab banyak masalah yang terjadi, seperti keracunan yang dialami para siswa di Jabar. Kok bisa ya? Dulu orang tua bilang jangan makan sembarangan nanti sakit perut. Sekarang makan gratis yang katanya bergizi dari negara malah bikin keracunan. SMP 35 memang gini. Satu, bukan kewenangan dari pemerintah kota untuk memberikan tindakan kepada SPPG. Tetapi kewenangan utama dari pemerintah Kota Bandung untuk memberikan perlindungan kepada para siswa warga Kota Bandung. Jadi kami akan bergerak berdasarkan tugas kami melindungi dan memberikan keamanan kepada para siswa di Kota Bandung. Begitu, Dinas Kesehatan masih memantau dan memitigasi korban. Ya, alhamdulillah tidak ada yang berkelanjutan. Insya Allah Senin sudah bisa sekolah lagi semuanya. Yang kedua, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan untuk memantau langsung semua kualitas bahan makanan yang sedang dan akan diolah oleh SPPG bersangkutan. Pada saat bersamaan saya berkeyakinan bahwa Badan Gizi Nasional akan melakukan tugas pengawasan dan juga tindakan yang terukur untuk para SPPG yang bertugas di Kota Bandung. Ya, hari Selasa kita mendapatkan pengiriman MBG. Kemudian hari Rabu pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare ternyata jumlahnya cukup banyak gitu. Makanya kami segera berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional, kemudian dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Ada berapa Pak jumlahnya Pak? Jumlahnya itu ada yang terdata 342 siswa yang terkena dan 2 orang guru. Pak, saat itu menunya apa aja sih Pak hingga pada mengalami mual? Diduga itu ada menu makaroni dan sayuran yang sepertinya sudah basi dan tidak layak untuk dikonsumsi gitu kan. Saat itu sendiri emang ada berapa siswa di sini Pak yang total keseluruhannya Pak? Jumlah siswa seluruhnya ada 1042. Mereka tidak akan MBG Pak?
Maksudnya gimana? Tidak ikut keracunan yang sisanya dari 342 itu. Oh enggak, yang melaporkan itu 342 yang mengalami gejala. Pak, itu kebanyakannya gejalanya apa aja Pak? Pada umumnya gejalanya itu diare, kemudian ada beberapa yang muntah-muntah dan demam. Tapi pada umumnya mayoritasnya diare. Untuk saat ini Pak, korban sendiri pada siswa sendiri seperti apa Pak? Udah baik dirawat? Tidak ada yang rawat, tidak ada sampai yang dirawat. Hanya beberapa orang yang harus berobat ke pusat kesehatan dan tidak dirawat. Berarti berobat jalan sebagian untuk? Ya, berobat jalan. Pak, aturan Pak Ganjar. Ganjar suara? Ganjar Sulandian. PAB berapa kali? 5 kali. Ya, dirasakan mulai kapan? Habis makan apa? Oke. Itu isinya apa aja lauknya? Yang rasa beda dimakan kenapa? Labu di sayurnya rasanya enak nggak? Beda gitu ya. Sekarang gimana kondisinya? Mulai baikan ya. Muntah-muntah, diare, sakit perut, sampai pusing. Puluhan pelajar di Raja Polah, Tasikmalaya ini dirawat di puskesmas usai menyantap makan dari program makan bergizi gratis. Pasca kejadian, beberapa siswa mengaku trauma dengan makanan yang dibagikan di program MBG. Trauma nggak akan makan nasi? Kata anak, ya ada trauma. Mama nggak mau makan dari sekolah, minta dibekelin aja chemistry dari rumah gitu. Oh gitu, ada khawatiran ya? Iya, trauma ada. Di Bandung kondisinya lebih parah lagi. 342 siswa SMP 35 Bandung mengalami keracunan massal usai ratusan siswa menyantap makan siang dari program makan bergizi gratis. Tak hanya siswa, 2 orang guru juga turut menjadi korban keracunan massal. Ya, karena hasilnya itu juga sekitar 2 minggu. Ya. Jadi apapun keputusannya itu saya kembalikan, serahkan kepada tim berdasarkan hasil koordinasi bersama dan juga dari dinas kesehatan dari tim yang seperti itu. Jadi kami pun masih menunggu. Terlalu awal kalau saya untuk memberikan kepastian selanjutnya, karena memang hal ini kami tetap berkoordinasi. Intinya saya sedang menunggu segala informasi dari dinas kesehatan mengenai uji makanan, mengenai jumlah, itu adalah ada di mereka. 342 siswa SMP keracunan MBG di kota Bandung dan puluhan siswa di Tasikmalaya keracunan MBG. Baru awal Mei aja udah ada 2 kasus keracunan MBG. Kalau gua recap kasus MBG, selama MBG ini berjalan, itu sudah memakan 653 korban keracunan. Teman-teman yang kerja di industri F&B pasti tahu deh, ada 1 orang aja yang keracunan akibat makanan yang kita produksi. Itu udah fatal banget. Ibarat kayak ada 1 orang yang keracunan habis makan Hokben, Solaria, udah rame itu pasti viral. Habis pasti. Tapi ini 653 gitu. What the fuck? Memang pusing gitu hidup di negara yang tidak mementingkan nyawa ya. Kalau di negara luar, hal-hal kayak gini tuh udah ditanggapin secara serius. Di Turki pernah ada kasus keracunan massal di tahun 2017. Sebanyak 700-an tentara itu keracunan. CEO cateringnya sama pegawainya langsung ditangkap. Di Amerika ada kasus keracunan produk makanan juga. CEO-nya di penjara itu. 600-an tadi itu yang ke-expose ya teman-teman. Feeling gua masih ada yang belum ke-expose. Selama program MBG ini tidak ada evaluasi teman-teman. Untuk adik-adik, bawa bekal aja dari rumah. Lebih enak masakan mama. Kepala Badan Gizi Nasional bilang secara umum tentu baik kasus kejadian secara kuantitatif masih 0,5%. Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian. Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional dikritik karena menghitung jumlah siswa keracunan dengan angka kuantitatif. Masalah pemberian makanan dan higienis, tingkat higienis dan kemudian
tingkat keamanan itu harus menjadi sebuah jaminan. Dan tidak bisa dibenarkan bahwa karena 0,5% lalu dianggap itu bisa dimaafkan. Menurut kami ini sangat penting ya, standar keamanan. Nanti Dr. Yen pasti akan menambahkan kalau 0,5% tapi yang menerima banyak kan juga berapa banyak ya itu artinya. Dan sebenarnya dalam soal makanan, 1 orang pun tidak boleh keracunan. Jadi ini yang kami sorot, dan kami ingin berharap bahwa ada langkah-langkah perbaikan. Tentu kami selaku anggota DPRD ingin juga memastikan bahwa pasti ada kejanggalan atau kesalahan dari pihak ketiga dalam melakukan pelayanan makan bergizi gratis, sehingga harus betul-betul dikoreksi, jangan sampai terjadi kembali, karena ini kan berhubungan dengan generasi muda kita. Hari ini hanya gejala keracunannya seperti mual-mual ataupun diare, tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak dilakukan koreksi yang baik, nanti bisa ada risiko-risiko yang lebih baik, lebih buruk lagi gitu. Itu harus kita jaga betul-betul. Dan juga saya juga sampaikan kepada pihak sekolah untuk memastikan kalau memang ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang dibutuhkan, maka DPRD siap untuk mendorong pemerintah Kota Bandung dalam penanganan ini, seperti misalnya mendorong adanya distribusi obat-obatan, distribusi oralit dan lain sebagainya, distribusi obat-obat diare, sehingga nanti hari besok misalnya kita di sekolah, mungkin Senin sudah sehat kembali para siswanya. Jadi saya mengimbau juga kepada seluruh masyarakat, seluruh para orang tua, ini bukan hal yang diinginkan oleh pihak sekolah dan juga bukan diinginkan oleh pihak pemerintah, sehingga harus ada kesabaran, keikhlasan, dan juga tentu kita bersama-sama untuk menjelaskan masyarakat, karena ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh seluruh pihak. Kami melihat bahwa kasus keracunan yang terjadi saat ini itu banyak disebabkan karena masalah belum ditetapkannya atau belum tetapnya pelaksanaan status atau standar dari penyiapan, standar dari pemasakannya, dari distribusi, jadi jauh atau tidaknya lokasi tersebut. Lalu dipaknya seperti apa? Apakah makanan panas harus bisa dipak segera dalam waktu yang singkat? Lalu kebersihan, karena ada yang foto ulat dan segala macam itu, mungkin ada bakteri yang tertinggal di dalam paket yang diberikan. Hal-hal seperti ini, dan mungkin juga dari bahan makanannya yang tidak dicuci dengan bersih. Ini yang kami soroti sebagai, atau kami tulis sebagai masalah tata kelola. Nah, ahli gizi punya catatan penting yang sering diabaikan dapur pembuat MBG saat mengemas makanan. Lalu kemudian suhu aman itu artinya apa? Ketika makanan itu dijaga dari atas kompor sampai dengan ke tangan penerima manfaat, itu suhunya terjaga dengan baik. Terjaga dengan baik artinya apa? Antara 5 sampai 60 derajat ini adalah suhu kritis yang harus dihindari. 5 derajat sampai 60. Nah, artinya apa? Ini adalah kondisi ketika suhu di mana bakteri, jamur, apapun mikroba bisa tumbuh. Itu sebabnya kenapa di dalam negara-negara maju yang membagikan MBG itu biasanya langsung di atas alat pemanas makanan, atau langsung bahkan dari atas panci mereka langsung dibagikan kepada penerima manfaat. Karena untuk mencegah suhunya turun di bawah 60 derajat Celcius tadi. Itu penting. Lalu kemudian memisahkan antara makanan yang tidak matang dengan makanan yang matang. Contoh paling gampang misalnya ada potongan pepaya, ada potongan semangka. Itu digabung tuh, walaupun kelihatannya wadahnya bersekat, tetapi berada di dalam kondisi yang sama, yaitu suhunya antara lain sama gitu loh ya. Apalagi kalau misalnya semangkanya udah dipotong. Nah, ini bahaya sekali buat risiko kontaminasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku prihatin atas peristiwa ratusan siswa SMPN 35 Bandung mengalami keracunan pada Selasa tanggal 29 April tahun 2025. Ia pun meminta agar pengawasan terkait pelaksanaan makanan bergizi gratis (MBG) diperketat. Ada 30 kelas pelajar SMPN 35 Bandung keracunan, saya langsung koordinasi dan mengecek kondisi pasien, ujar Farhan belum lama ini.
Meski tidak memiliki kewenangan untuk mengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ia mengatakan tetap akan melakukan pengawasan. Pihaknya terus berupaya untuk melindungi pelajar. Walau tidak punya kewenangan menindak tapi Pemkot akan mengawasi lebih ketat, kata Farhan. Farhan melanjutkan, anak-anak pun diharapkan lebih peka melihat kondisi makanan. Sebab siswa SMAN 19 memilih tidak mengkonsumsi makanan sebab kondisinya yang sudah bau tidak sedap. Saya lega karena para korban sudah pada pulih dan tidak ada yang dirawat inap, kata dia. Sebelumnya, sebanyak 342 siswa SMPN 35 Bandung mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) pada Selasa tanggal 29 April tahun 2025 kemarin. Mereka mengalami gejala mual, pusing dan muntah hingga sebagian siswa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit untuk dirawat. Kepala Dinas Kesehatan, Dinkes Kota Bandung Anhar Hadian membenarkan bahwa terdapat 342 orang siswa SMPN 35 Bandung yang mengalami keracunan usai mengkonsumsi MBG. Mereka mengkonsumsi makanan pada Selasa tanggal 29 April tahun 2025, dan mulai mengalami gejala pada Selasa sore hingga Rabu tanggal 30 April tahun 2025 pagi. Iya, konsumsinya hari Selasa, dikonsumsi Selasa mulai timbul gejala Selasa malam sampai Rabu pagi, ucap dia saat dihubungi, Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Ia menuturkan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan MBG kepada 2 SD yaitu SD 24 dan 189, 1 SMA 19 dan 1 SMP yaitu SMPN 35 Bandung. Anhar menyebut siswa SD mengkonsumsi makanan MBG pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan kondisi makanan masih segar dan tidak ada yang sakit. Siswa SMP makan pukul 11 waktu Indonesia Barat, siswa SMA dikonsumsi jam setengah 2. Nah yang setengah 2 udah kecium baunya jadi gak ada yang makan. Siswa SMP 35 yang kena 342 yang sakit, katanya. Anhar mengatakan gejala yang dialami para siswa yaitu mual, muntah, pusing dan demam. Ia menyebut sebagian besar siswa dirawat di rumah dan sebagian lagi dibawa ke puskesmas dan rumah sakit Salamun. Tidak ada yang dirawat, pemantauan kami sementara begitu, sudah sembuh. Kami terus memantau, kata dia. Anhar menambahkan pihaknya baru mendata 20 kelas SMPN 35 Bandung hingga Rabu tanggal 30 April tahun 2025, malam dari total 30 kelas. Ia menyebut data 10 kelas masih dipantau oleh wali kelas untuk memastikan kondisi siswa. Mudah-mudahan tidak ada terdampak, dari rumah sakit tidak ada laporan, kata